selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat, peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Diandra Pahlevi yang akan menjadi moderator live webinar RSP Group pada hari ini. Webinar ini merupakan wujud nyata dari kami untuk tetap selalu hadir, memberikan informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter spesialis kami maupun konsulen di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua. Nah, pada hari ini Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya akan hadir dengan tema metode ERAS, pemulihan cepat pada persalinan yang dibawakan oleh Dr. Zeisa. Nanti, seperti biasa, setelah presentasi dokter, akan ada sesi tanya-jawab yang akan dijawab langsung oleh Dr. Zeisa. Baik, sebelum masuk ke penjelasan dokter, mari kita berkenalan dulu dengan Dr. Zeisa. Dr. Zeisa Rektiva Wismayanti, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan spesialisasi kebidanan dan kandungan di Universitas Indonesia dan mengikuti berbagai training, salah satunya adalah Obstetric and Gynecology Ultrasound, Showa University Hospital di Tokyo, Jepang. Kemudian beliau mengikuti Basic Surgical Skill, Basic Gynecological Endoscopy di Bali, Indonesia. Kemudian Basic Obstetric and Gynecology Ultrasound Course di Departemen Indonesian Army Hospital. Beliau juga aktif di organisasi anggota Ikatan Dokter Indonesia. Halo Dr. Zeisa, apa kabar dokter? Halo, selamat sore. Terima kasih Dokter Diandra atas perkenalannya. Iya, selamat sore dokter. Dokter, silahkan tanpa menunggu lebih lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Zeisa, dokter opsin dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk sharing tentang metode ERAS pada persalinan ya. Sebelumnya mungkin saya ingin mengungkapkan dulu bahwa sebenarnya kami tim dokter di Rumah Sakit Pondok Indah mendukung penuh para ibu untuk melahirkan normal. Bahkan kami juga ada fasilitas private senam hamil ataupun kelas-kelas parenting untuk mendukung harapan ibu atau bapak sekalian untuk melahirkan normal. Namun apabila nanti ke depannya terpaksa atau harus dilakukan tindakan operasi karena suatu indikasi medis, paling tidak ibu bapak sekalian sudah terinfo sebelumnya tentang metode ERAS ini. Oke, mungkin kita mulai saja. Oke. Pertama kali sedikit kita belajar sejarah dulu ya. Sebenarnya ERAS ini awalnya adalah dari Enhanced Recovery After Surgery. Sudah cukup lama dilakukan ya, jadi sejak tahun 1990-an, awalnya itu dilakukan pada tindakan bedah usus atau kolorektal. Nah, ini merupakan langkah-langkah atau panduan yang disusun untuk mencapai pemulihan lebih cepat pada pasien-pasien yang menjalani tindakan bedah besar atau bedah mayor. Sedangkan untuk ERAS sendiri atau Enhanced Recovery After Cesarean Section itu sudah dilakukan pertama kali cukup lama ya, sejak tahun 2013 di UK atau Inggris gitu. Cuman mungkin baru hype atau baru viral akhir-akhir ini ya. Kita akan coba pelajari atau coba sharing di sini. Oke. Sebelumnya sudah saya utarakan bahwa ERAS ini jadi panduan umum atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk pemulihan lebih cepat. Apa sih manfaatnya? Pasti yang pertama adalah meningkatkan kepuasan dan kenyamanan bagi pasien. Pasien bisa mobilisasi lebih cepat, bisa bergerak lebih awal, nyerinya minimal, pasti akan lebih nyaman. Yang kedua juga ternyata bisa mengurangi lama rawat dan komplikasi post-operasi. Yang nggak kalah penting juga karena kita dukung ibu untuk bergerak lebih awal, lebih nyaman, less pain, jadi maternal infant bondingnya juga lebih baik karena ibu lebih leluasa bergeraknya. Caranya seperti apa? Jadi perawatannya berfokus pada pasien didasarkan oleh evidence terkini, oleh tim multidisiplin. Timnya tuh siapa saja, jadi cukup banyak nih yang berperan di sini. Ada dokter obstinnya, dokter anaknya, dokter anestesi, perawat di ruangan misalnya. Yang dan nggak kalah pentingnya adalah ibu sendiri dan juga support system, mungkin suami atau keluarga.
perlu digarisbawahi di sini. Jadi kalau kita telusur sebenarnya RX ini bukan hal yang benar-benar baru ya. Mungkin ibu-ibu sendiri yang pernah riwayat sesar sebelumnya sudah pernah nih poin-poinnya dilakukan, cuman mungkin belum dilabel sebagai suatu RX. Tapi intinya adalah bagaimana caranya supaya ibu pulih lebih cepat. Jadi ini sifatnya mungkin penyempurnaan dari langkah-langkah yang sebelumnya. Oke. Ternyata dari penelitian setelah dilakukan metode RX ini pada pasien posesar, kebutuhan obat opioid itu dan lama rawat berkurang. Nah, obat opioid ini termasuk salah satu obat anti nyeri yang poten atau efeknya cukup baik. Namun efek sampingnya juga lumayan nih. Ternyata kalau kita pakai opioid atau opiat ini slower bowel function atau pasase ususnya itu lebih lambat. Jadi efek sampingnya apa? Pasiennya lebih sering kembung dan juga konstipasi. Nah, dengan RX ini, dengan kita lakukan metode ini, kita menggunakan obat-obat anestesi non-opioid kombinasi, sehingga kita harapkan efek sampingnya juga lebih ringan. Jadi pasiennya nggak kembung, juga nggak konstipasi. Nah, kelebihan lainnya adalah ternyata lama rawatnya juga berkurang nih dari 3 sekian hari jadi 2 sekian hari untuk pasien-pasien yang operasi sesar. Oke, selanjutnya. Nah, komponen RX ini apa saja? Jadi ternyata ada komponen praoperatif, intraoperatif, dan juga pascaoperatif. Sehingga kalau kita lihat di sini karena ada komponen praoperatif, memang sebaiknya perencanaannya itu dipersiapkan paling tidak dari trimester 3 supaya timnya kita bisa siapkan lebih baik. Memang lebih ideal untuk tindakan-tindakan sesar yang terjadwal berkaitan dengan persiapan praoperatif yang lebih optimal. Tapi memang tidak menutup kemungkinan sih untuk dilakukan pada tindakan-tindakan emergensi, tapi mungkin nggak bisa 100% langkah-langkahnya kita lakukan di situ. Oke, untuk komponen yang pertama, yaitu komponen praoperatif. Apa saja sih yang menjadi komponen praoperatif? Yang pertama, yang menurut saya paling penting adalah edukasi dan persiapan pasien. Jadi, kita perlu mengedukasi ibu atau pasien. Apa sih ekspektasinya terhadap tindakan sesar ini? Kita juga harus mengempower pasien untuk berpartisipasi dalam care plan. Jadi, tindakan operasi pasti nyeri, cuman kita akan berusaha memanage nyeri itu supaya ibu bisa lebih nyaman untuk bergerak. Untuk proses recovery juga nanti sudah diberitahu dari awal bagaimana, jadi ibu sudah lebih kita siapkan sehingga mungkin kecemasannya juga berkurang. Yang kedua adalah optimalisasi kondisi ibu termasuk hemoglobin. Nah, ternyata untuk perempuan Indonesia dari penelitiannya itu hampir 50% datanya adalah kita termasuk populasi yang anemia. Jadi sebaiknya memang kita perbaiki nih anemianya sebelum tindakan. Kenapa? Karena kalau HB rendah, ibu nanti postpartum mudah lelah atau fatigue. Itu juga berpengaruh ke mobilisasi, mungkin jadi cepat lelah untuk bergerak. Jadi pengaruh juga tuh ke recovery-nya. Ternyata juga HB rendah berpengaruh pada peningkatan resiko depresi postpartum. Juga penyembuhan luka operasi yang kurang optimal. Nah, untuk baby-nya, kalau misalnya ibu dengan anemi, ada peningkatan kemungkinan untuk bayinya berat lahir rendah ataupun juga peningkatan kelahiran preterm. Untuk komponen selanjutnya adalah persiapan menyusui. Nah, ini juga nanti diedukasi dari sejak poliklinik. Kalau misalnya ibu perlu menemui konselor laktasi juga nanti kita persiapkan. Kebetulan di Rumah Sakit Pondok Indah kami juga ada konselor laktasi. Nanti ibu sebelum melahirkan pun di trimester 3 bisa kita bikin appointment. Oke, untuk selanjutnya adalah mengurangi lama puasa. Jadi untuk mengurangi lama puasa, sebelumnya mungkin untuk tindakan sesar puasa yang dulu mungkin 8-12 jam ya. Untuk saat ini cukup 6-8 jam dan 2 jam sebelum operasi masih boleh minum ya. Gitu. Kenapa? Jadi kita menurunkan resiko hipoglikemi di sini dan menurunkan stres karena ternyata saat operasi kalau misalnya hipoglikemi atau ibu menahan rasa lapar juga meningkatkan gangguan kecemasan pada ibu. Lalu selanjutnya juga kita gunakan penggunaan obat-obat lambung sebelum operasi untuk mengurangi resiko mual muntah. Oke, itu dari komponen praoperatif. Lalu untuk komponen intraoperatifnya.
Yang pertama adalah suhu optimal atau normotermia. Mungkin kalau di ruang operasi memang biasanya dingin, cuman kita harapkan untuk ibu suhunya itu normotermi atau suhu normal. Biasanya kita kasih warming dengan alat. Lalu untuk pencegahan infeksi kita berikan antibiotika sebelum tindakan operasi. Untuk cairan kita cukupi dengan pemberian infus. Untuk teknik operasi juga sebenarnya kalau untuk teknik operasi ini nggak ada yang berbeda jauh dengan SC yang sebelumnya atau konvensional. Tapi untuk teknik pembiusan mungkin nanti ada beberapa variasi sih, tapi ini nggak wajib. Bisa dilakukan tindakan pembiusan lokal di sekitar regi operasi, baik oleh dokter obstinnya atau oleh dokter bius atau anestesi. Juga intraoperatif kita lakukan pencegahan mual muntah, dan juga jika memungkinkan, jika bayinya bugar, kita lakukan IMD di ruang operasi. Namun perlu diketahui untuk IMD di ruang operasi memang kita utamakan perkenalan dulu, jadi skin to skin-nya nanti dibantu oleh bidan di kamar operasi, dan ini sekali lagi tergantung dari kondisi ibu dan bayinya. Kalau untuk komponen pasca operatif, oke, di sini adalah kita harapkan pasiennya bisa mobilisasi lebih dini atau bergerak lebih awal. Gimana caranya? Atau ada targetnya nggak sih sebenarnya senyamannya pasien? Cuman kita harapkan memang dalam 8 atau 12 jam pasiennya sudah mulai belajar duduk, 12 sampai 24 jam pasiennya bisa mulai belajar jalan, tapi itu dilakukan senyamannya pasien. Lalu kita gunakan anti nyeri, multimodalitas atau kombinasi untuk tadi mengurangi kebutuhan opiat. Pasien boleh makan kurang lebih sekitar 2 jam setelah operasi, makan biasa. Lalu ini melepas kateter lebih awal, jadi tergantung juga nih ya dari mobilisasi pasien bagaimana. Lalu bisa dilakukan konseling laktasi juga setelah pasien melahirkan, mungkin nanti ada kunjungan dari lactation counselor ke ruangan ibu untuk membantu proses laktasinya. Di sini juga dilakukan kolaborasi dengan perawatan bayi. Oke. Nah, jadi kalau dari yang diutarakan sebelumnya, ERAX ini adalah panduan umum, memang belum tentu bisa dilakukan pada setiap pasien ya. Nanti kita nilai dulu di trimester 3 atau menjelang persalinan apakah layak dilakukan ERAX atau tidak. Dan yang paling penting adalah dibutuhkan kerjasama tim atau kolaborasi yang baik, baik antara pasien, support sistem pasien, tim dokter, perawat maupun bidan. Nah, intinya apa sih ERAX ini? Jadi kita harapkan pemulihan lebih cepat pada ibu. Kenapa? Karena kalau ibu pulih lebih cepat, bonding ke baby-nya juga bisa dilakukan lebih awal. Jadi bukan berapa jam harus lepas kateter, berapa jam pasien harus berjalan. Jadi mungkin ini untuk personally beda-beda bisa ya untuk targetnya. Tapi yang penting ibunya pulih lebih cepat. Nah, konsultasikan dengan dokter kandungan ibu masing-masing untuk persiapan melahirkan dengan panduan ERAX. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya, atas sharingnya. Berikutnya kita lanjutkan acara selanjutnya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk mengikuti sampai dengan sekarang. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari salah satu pasien kita di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Halo, selamat sore Ibu Melisa. Selamat sore. Halo Selamat Ibu sore. Melisa, apa kabarnya Ibu? Baik. Baik ya Bu. Ibu, waktu itu persalinannya bulan apa itu Bu? September. September. Ibu selamat ya Bu, sekali lagi Ya. atas kelahiran baby-nya. Boleh cerita sedikit Ibu, bagaimana Ibu kemarin proses persalinannya dengan metode ERAX di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dari awal sampai terakhir dan apa perbedaannya? Silakan Ibu. Oke, jadi ini kehamilan kedua saya, lahiran di RSPI. Untuk pakai metode ERAS itu sangat beda jauh dengan kehamilan saya, persalinan saya yang pertama gitu. Kalau yang ini nggak sakit di ruang operasi juga nggak mual, nggak kedinginan gitu. Jadi relax aja dan prosesnya cepat sekali. Jadi cuman kayak 10 menit udah bayinya bisa keluar dan di MD sama saya gitu.
Untuk recovery-nya juga beda jauh ya dengan kehamilan saya yang pertama. Kalau yang dulu saya susah bangun, nggak ada kayak 24 jam saya nggak gerak gitu. Yang pasti yang bikin saya happy karena recovery-nya cepat sekali dibanding yang dulu gitu. Kalau sekarang udah kayak, kalau dulu saya dibius setelah operasi, saya dibius kayak 6 jam gitu, saya ditidurkan. Kalau yang ini saya bisa langsung terbangun, lalu setelah itu saya udah bisa, nggak lama kemudian saya udah bisa duduk. Terus kalau nggak salah 6 jam atau berapa jam ya, saya udah bisa duduk, kemudian saya berapa jam lagi saya udah bisa disuruh jalan dan lepas kateter, dan besoknya udah kayak orang normal aja. Sampai kayak teman-teman yang berkunjung ke rumah atau orang tua saya sampai bingung gitu, kayak bukan orang habis sesar gitu. Karena udah bisa naik turun tangga gitu. Dan saya juga nggak kerasa nyeri atau sakit atau apa gitu. Pokoknya beda jauh dengan sesar saya yang 5 tahun yang lalu. Happy banget. Signifikan ya Bu ya, jadi perbedaannya ya Bu ya. Iya, benar banget. Apalagi yang di ruang operasi itu sih. Kalau dulu saya beneran kedinginan, mual gitu. Dan kerasa sekali perut saya digoyang-goyang gini. Kalau ini lebih smooth, nggak kedinginan, tidak mual gitu. So nice. Terima kasih banyak Ibu Melisa atas sharing-nya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu hari ini. Semoga Ibu dan baby sehat-sehat. Ibu bisa menemani baby-nya tumbuh dengan sehat juga. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Ya, Ibu Melisa. Baik, Dr. Zisa, kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Dari Ibu Fatima dari Yogyakarta. Wah, dokter jauh-jauh dari Yogyakarta, dokter. Ya, Selamat sore, Ibu. Dok. Saya mau izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apakah ada perbedaan efek samping yang timbul dari pasca operasi SC biasa dengan SC metode ERAX? Yang kedua, apabila dokter Opjin menyarankan agar bayi dilahirkan sebelum 39 minggu, tapi hingga tanggal yang ditentukan belum ada kontraksi alami, sebaiknya dilakukan induksi buatan atau langsung memilih SC dengan metode ERAX. Yang manakah yang lebih minim rasa sakitnya? Yang terakhir, apabila persalinan pertama melalui SC metode ERAX, berapa tahun jarak amannya untuk kehamilan anak kedua? Silahkan dokter untuk dijawab. Aku jawab dari yang nomor 1 ya, untuk Ibu Fatima dari Yogyakarta. Jadi apakah ada perbedaan efek samping yang ditimbulkan pasca operasi antara SC biasa dengan SC dengan metode pasca op? Kurang lebih sama aja sih, sama dengan SC biasa, cuman memang kita harapkan dengan tadi komponen-komponen pra, intra maupun pasca operatif, ibu-ibu ini bisa pulih dengan lebih cepat gitu. Kalau untuk efek samping sih kurang lebih sama. Untuk pertanyaan nomor 2, apabila dokter Opsin menyarankan bayi dilahirkan sebelum 39 minggu, tapi pada tanggal yang tentukan belum ada kontraksi alami. Nah, ini sebenarnya mungkin didiskusikan lagi ya dengan dokter Opsin Ibu Fatima. Kalau untuk menunggu mulas alami, biasanya memang kita bisa tunggu maksimal sampai 40 atau 41 minggu karena kita kurang menyarankan untuk induksi pada pasien dengan bekas operasi. Kalau misalnya mau langsung milih SC dengan metode ERAX, silakan saja didiskusikan dengan dokter Opsin Ibu. Untuk yang lebih minim mana rasa sakitnya mungkin sebenarnya gini, jadi kalau untuk tiap tindakan pasti akan nyeri. Cuman di sini kita harapkan dengan tindakan pencegahan, dengan anti nyeri yang multimodal, dengan kombinasi kita harapkan kita bisa memanage nyeri tersebut minimal sehingga ibu bisa pulih lebih awal. Jadi kalau ditanya yang lebih minim rasa sakit yang mana juga mungkin saya nggak bisa jawab di sini ya. Tuh. Apabila persalinan pertama dengan SC dengan metode ERAX, berapa tahun jarak aman ke kehamilan kedua? Kurang lebih sih disarankan minimal 2 tahun untuk persalinan dengan SC untuk kehamilan selanjutnya. Yang seperti itu, Dokter Diandra. Baik, Dokter Zisa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa Dwi. Halo dok, selamat sore. Ingin bertanya,
apakah ada minimal atau maksimal umur, serta minimal atau maksimal berat badan pasien untuk menggunakan metode ERAS? Oke, selamat sore Ibu Anissa. Jadi untuk umur sih sebenarnya nggak ada minimal atau maksimal ya, tapi nanti dokter opsi sama tim dokter anestesi mungkin akan mengkaji sebelum tindakan apakah layak atau tidak. Nah untuk berat badan memang kalau untuk ibu dengan obesitas atau berat badan yang berlebih, ada kemungkinan membutuhkan dosis obat bius yang lebih banyak. Jadi mungkin tidak menjadi kandidat untuk SC dengan ERAX gitu. Tapi nanti mungkin itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Karena kalau ada pasien dengan yang akan menjalankan tindakan SC ERAX, kita akan menggunakan obat bius seminimal mungkin yang bisa mengcover pembiusan selama operasi. Dengan obat bius yang jumlahnya minimal, pasien diharapkan bisa pulih atau mungkin bergerak lebih cepat. Mungkin kalau dulu 12 jam atau lebih dari 12 jam baru bisa bergerak, sekarang pasien bahkan di kamar pulih 2 jam pasca operasi juga sudah mulai bisa menggerakkan kakinya karena kita pakai obat biusnya seminimal mungkin seperti itu. Jadi balik lagi ya dok, tergantung arahan dari dokter opsinya seperti apa ya, betul. Dok ya. Dilihat dari trimester ketiga tadi ya dok ya, keadaannya seperti apa. Baik, berikutnya Ibu Aprilia Sututi. Halo dok, selamat sore. Saya Ibu April dari Jogja. Halo Yogyakarta. Banyak juga ya dok dari Jogja. Iya benar dokter. Pertanyaan pertama, 5 bulan lalu saya menjalani operasi SC dikarenakan saya memang ingin lahiran SC. Saya dibius hingga 2 kali, dan pada saat lahir, bayi saya tidak langsung menangis. Apakah dengan ERAX ini ada penambahan obat bius atau bagaimana? Dan apakah bisa berdampak pada bayi saat lahir? Yang kedua, apa perbedaan? Tadi sudah ya dok ya, apa perbedaan ERAX dan SC biasa? Apakah yang membuat penyembuhannya lebih cepat? Itu karena minum air gula 2 jam sebelum dilakukan operasi atau ada faktor lain? Silahkan dokter. Oke, baik. Jadi mungkin malah kalau pada ERAX dosis obat biusnya kita pakai seminimal mungkin yang bisa mengcover lama pembiusan. Jadi mungkin malah lebih sedikit gitu. Apakah bisa berdampak pada bayi saat lahir? Ini mungkin dilihat lagi dari indikasi sesarnya saat itu apa. Nah, untuk beda ERAX dari SC biasa tadi sudah disebutkan sebelumnya ya dok. Untuk yang membuat pemulihan yang lebih cepat itu salah satunya karena itu tadi dosis obat biusnya mungkin lebih sedikit. Terus untuk anti nyeri pasca operasinya kita pakai kombinasi ya supaya tercover manajemen nyeri ibu. Kalau untuk puasa yang lebih singkat itu juga untuk supaya pergerakan ususnya itu juga kembali lebih awal. Jadi ibunya nggak kembung, lebih nyaman gitu. Selama puasanya kita persingkat gitu supaya nggak mual juga gitu dok. Iya, berarti tidak hanya minum air gula 2 jam sebelum operasi ya Bu Priya. Baik, selanjutnya dari Bapak Raka ya, dari Medcom ID. Apa bedanya antara ERAX dengan operasi sesar biasa? Secara garis besar itu sudah ya dok ya. Dan apakah hanya pemulihannya lebih cepat saja? Kemudian, apakah ERAX ini lebih baik daripada operasi sesar biasa? Kemudian, apakah ada kondisi yang tidak memungkinkan ibu hamil melahirkan melalui metode ERAX ini? Silakan dokter. Aku coba jawab. Jadi, apakah ERAX ini lebih baik dari operasi sesar biasanya? Jadi sebenarnya sih garis besarnya nggak berbeda jauh. ERAX ini adalah penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi dari penelitian ternyata ada hal 1, 2, 3 yang membuat ibu pulih lebih cepat. Kita kumpulkan jadi suatu panduan supaya ibu bisa pulih dengan lebih baik gitu. Nah, untuk mungkin ke depannya semua sesar mungkin akan ERAX. Itu bisa kemungkinannya seperti itu. Nah, apakah ada kondisi yang tidak memungkinkan ibu hamil melahirkan melalui metode ERAX? Jadi tadi disaring ya dari pada saat persiapan preoperatif mungkin misalnya dengan penyulit preeklamsia, tekanan darah tidak terkontrol, atau misalnya bahkan dengan eklamsia misalnya ibunya kejang kan kita nggak mungkin biusnya spinal, harus bius umum mungkin nggak bisa. Atau misalnya kondisi anemia berat, atau misalnya diabetes nggak terkontrol. Atau salah satunya misalnya pasien yang kurang kooperatif atau dengan gangguan kecemasan yang tinggi juga mungkin bukan kandidat
juga ya dok ya, kayaknya pasiennya juga sebaiknya sih bisa mengurangi tingkat kecemasannya gitu. Salah satunya tadi kita edukasi dari sebelumnya, tadi apakah yang diharapkan dari tindakan sesar ini, bagaimana langkah-langkah nanti yang akan jalani pada saat ERAS, jadi pasiennya nggak kaget saat setelah operasi gitu dok. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Aditya, tirto.id. Dok, seberapa cepat dan bagaimana beda pasca operasi dengan ERAX dan SC biasa dalam pemulihan luka atau dalam hal lainnya? Silakan dokter. Kalau untuk pemulihan luka sih sebenarnya mungkin sama ya. Jadi luka luar mungkin 5-7 hari sudah tertutup. Kalau untuk pemulihan atau luka operasi dalam, luka rahimnya ya biasanya sih 6-7 minggu pulih. Itu sih kurang lebih sama. Memang bedanya adalah kita manage nyerinya, kita manage komplikasi yang mungkin timbul kayak mual muntah, kembung, kecemasan ibu, supaya ibunya bisa pulih lebih cepat. Gitu dok. Berarti selain pokoknya intinya lebih nyaman ya dok ya? Iya, supaya ibunya lebih nyaman, jadi bonding ke baby-nya juga. Kalau ibu sudah mobilisasi, sudah bisa jalan lebih cepat kan, untuk menyusui juga mungkin lebih leluasa ya dok posisinya, jadi bondingnya juga bisa lebih awal dengan baby. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Fitri Rahmasari. Selamat sore, saya dengan Fitri dari Jakarta. Yang pertama ingin bertanya biaya prosedur ERAX di Bintaro Jaya. Kemudian setelah itu, apakah semua dokter obgyn pasti bisa melakukan metode SC-ERAX ini atau hanya dokter di rumah sakit tertentu? Oke, selamat sore Ibu Fitri. Untuk masalah biaya mungkin untuk tiap pasien kan kondisinya berbeda ya, mungkin obat yang digunakan berbeda, dosisnya pun berbeda. Jadi untuk apakah biayanya sama sama operasi SC biasa, mungkin aku nggak kurang tahu detailnya, karena bisa berbeda ya tiap pasien dengan kondisi masing-masing. Lalu untuk di Rumah Sakit Pondok Indah sih memang mungkin sudah dari sebelumnya ya sudah melakukan metode ERAX, cuman belum terlabel aja sebagai suatu SC ERAX. Jadi di sini sih sudah bisa kalau misalnya mau SC dengan ERAX, tapi tetap dinilai apakah bisa menjadi kandidat atau tidak nanti di trimester 3. Gitu dok. Baik, berarti memang kebanyakan dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya itu memang sudah melakukan metode ini, namun dilihat juga dari kondisi ibu hamilnya ya dok ya? Iya betul. Baik, selanjutnya dari Ibu Indah dari Tangerang yang sedang hamil 33 minggu. Bagaimana dalam persalinan gemili atau kembar untuk metode ERAX ini? Apakah ada perbedaannya dok? Sebenarnya kalau untuk persalinan kembar atau gemili, kalau misalnya nggak ada penyulit lain sih bisa-bisa saja dok dengan metode ERAX. Jadi misalnya pasiennya nggak ada anemia, nggak ada preeklamsi, nggak ada komorbid lain sih rasanya bisa-bisa saja untuk tindakan sesarnya nanti dengan metode ERAX dok untuk pasien kembar. Tapi perlu dilihat aspek yang lainnya mungkin ya. Berarti benar-benar tidak semata-mata hanya keinginan pasien saja, namun memang harus sesuai dengan indikasi medis ya dok ya. Ya betul. Baik, dokter ini ada 90, mungkin saya coba cari-cari lagi. Ini, dokter, selamat sore, saya Kimi dari Jakarta. Izin bertanya, penyebab leukosit tinggi pada pasca sesar itu apa dan penanganannya bagaimana? Apakah ada pengaruhnya metode persalinan ERAX terhadap pola mikrobiota saluran cerna bayi nantinya? Kemudian untuk setelah SC, apakah olahraga yang direkomendasikan dan waktu yang tepat kapan? Kemudian yang kedua, dok, seberapa efektif obat domperidin dalam menghasilkan ASI pada pasien SC? Karena pada beberapa kasus banyak pasien yang kesulitan memberikan ASI. Silakan dokter. Oke.
Mungkin tadi perbedaan yang signifikan lebih ke, mungkin Ibu Melisa tadi juga sudah mengutarakan ya pengalamannya saat menjalani SCRS dibandingkan dengan SC sebelumnya, memang pemulihannya juga lebih cepat, jadi bonding ke babynya juga bisa lebih awal. Nah, untuk penyebab leukosit tinggi pada pasca SC, jadi memang pada tindakan operasi maupun persalinan normal pun biasanya leukosit akan naik karena terjadi inflamasi pada tubuh. Penanganannya bagaimana? Kalau memang nggak ada penyebab atau predisposisi infeksi sebelumnya, misalnya apakah pasien ada ketuban pecah atau adakah infeksi intrauterit, biasanya sih itu akan turun dengan sendirinya. Cuman kalau memang ada infeksi atau predisposisi atau faktor resiko, memang akan kita berikan antibiotik. Untuk apakah ada pengaruh metode persalinan SC mungkin ya, jadi ini mungkin perbandingannya adalah SC secara umum dengan pervagina. Memang kalau pasien-pasien yang melahirkan pervagina, babynya itu akan terpapar dengan mikrobiota yang ada di saluran lahir atau di vagina. Memang pada penelitiannya bisa menurunkan resiko alergi baby ke depannya. Gitu. Memang kalau SC sih karena nggak lewat pervagina, memang kita nggak terpapar tuh babynya dengan mikrobiota di saluran vagina ibu gitu. Untuk after SC, apa olahraga yang direkomendasikan? Waktu yang tepat kapan? Dikembalikan ke ibu masing-masing sih untuk waktu yang tepat. Sejak 1,5 bulan post SC sudah boleh kalau mau mulai olahraga. Untuk olahraga yang direkomendasikan mungkin yang dimulai dari intensitas ringan sedang dulu ya dok ya, baru nanti bertahap gitu. Nah, untuk ASI sendiri, pasca melahirkan memang kan nggak selalu langsung keluar ASI ya. Untuk kebutuhan baby sendiri mungkin hari-hari awal belum terlalu banyak. Baby juga masih punya cadangan lemak apabila ibunya itu belum bisa mengeluarkan ASI. Mungkin ASI akan mulai keluar hari kedua, ketiga, atau keempat. Yang penting ibunya mindsetnya happy, nutrisinya cukup, banyak minum, makan bergizi. Kalau memang sudah dengan semua itu rasanya ASINya masih kurang, boleh ditambah obat domperidon. Memang pada penelitiannya obat domperidon ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI dok. Itu nggak hanya pada pasien dengan sesar, pasien yang pasca melahirkan normal juga bisa. Cuman tetap sih utamanya adalah mindset ibu dan nutrisi dulu dok yang cukup. Kalau memang sudah keduanya belum cukup juga ASINya, baru bisa kita tambah suplemen untuk meningkatkan produksi ASI. Baik dokter. Dokter masih oke untuk menjawab pertanyaan lagi dokter? Oke dok. Baik, ini dari Ibu Uci Rahmawati di Karawang. Dokter izin bertanya, apakah Bumil perlu screening sebelum melakukan ERAX dan screening serta persiapan apa saja yang dilakukan sebelum tata laksana? Kemudian, adakah kriteria tertentu bagi pasien yang boleh menggunakan ERAX maupun yang tidak boleh? Misalkan ada penyakit komorbid. Lalu yang ketiga, apakah menggunakan metode ERAX ada sensasi nyeri atau tidak sama sekali? Silakan dokter. Baik, Ibu Uci dari Karawang. Yang pertama, ya karena ada komponen persiapan preoperatif yang optimal, memang biasanya kita screening ya. Screening itu baik dari profil ibu, mungkin tadi indeks massa tubuhnya, apakah normal, overweight, atau obes, atau dari labnya juga kita cek. Karena sebagian besar ibu hamil kita anemi, memang kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa terapi sehingga nanti pada saatnya sesar sudah lebih optimal. Lalu persiapan apa saja? Nah ini kita untuk ERAS memang sebaiknya atau lebih idealnya dilakukan pada tindakan sesar yang elektif atau terencana. Kita akan konsul dulu tuh ke dokter anestesinya untuk apakah layak atau tidak. Sebelumnya juga misalnya pasien perlu ketemu dokter laktasi, kita konsulkan juga, atau dokter anaknya juga. Nah kriteria tertentu bagi pasien yang boleh menggunakan ERAX maupun yang tidak boleh. Nah, ya memang kita kurang menyarankan kalau misalnya ada komorbid seperti tadi, misalnya preeklamsi, tensinya nggak terkontrol, ada HELLP syndrome, atau anemi berat yang belum tertangani, atau dengan pasien dengan komorbid lain, obesitas salah satunya. Apakah menggunakan metode ERAX ada sensasi nyeri atau tidak sama sekali? Nah, untuk tindakan memang akan nyeri, cuman tadi kita manage atau kita gunakan obat-obatan dan langkah-langkah lain untuk meminimalisir nyeri tersebut sehingga ibu bisa lebih nyaman. Seperti itu.
Terima kasih Dokter Zaisa, jelas sekali ya Dok ya. Berarti ini memang sangat menarik sekali bahwa eh, metode ini baru, kalau kata dokter, baru hits ya Dok, baru akhir-akhir ini, Ya. padahal sudah diterapkan dari dulu gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya tampilkan di share screen Oke. dari Ibu Erena Laurencia. Dokter, screening SC dan ERX apakah sama? Kemudian apakah dilakukan ERX? Bisa langsung IMD? Terima kasih. Oke, baik. Nah, untuk screening SC dan ERX kurang lebih sama, cuman mungkin perlu ketemu dengan dokter anestesinya beberapa hari sebelum tindakan lebih baik ya, supaya dinilai dan lebih optimal. Dan juga tadi perlu persiapan edukasi ke ibu juga. Kalau di kita di Rumah Sakit Pondok Indah kita punya maternity counselor. Jadi nanti sejak trimester 3 sudah diinfokan tuh seperti apa sih ERAX, bagaimana tindakannya, bagaimana langkah-langkah pemulihan pasca operasinya. Jadi ibunya juga sudah terinfo, sudah lebih teredukasi. Jadi ibunya udah nggak cemas tuh. Kadang kan kalau kita belum tahu seperti apa mungkin cemas ya, bertanya-tanya, gelisah. Tapi karena kita sudah edukasi dari awal, mungkin ibunya juga udah lebih siap gitu dan lebih berilmu. Nah, apakah jika ERAX, maaf bisa IMD. Nah, untuk IMD kita kalau misalnya kondisi ibu dan bayinya baik, bayinya bugar, ibunya nggak ada penyulit, itu bisa kita lakukan di kamar operasi. Tapi mungkin memang hanya IMD sifatnya perkenalan, yang penting udah skin to skin. Gitu, karena mungkin kondisi kamar operasi nggak terlalu ideal ya untuk baby lama-lama kan agak dingin, tapi paling nggak utamanya skin to skin awalnya kita udah dapet dok di kamar operasi. Mungkin sekitar 5-10 menit bisa kita lakukan IMD dokter. Jadi kurang lebih ya sama ya Dok ya dengan SC biasa. IMD tetap, namun karena di kamar operasi, jadi memang nanti akan dilanjutkan di kamar Ya, di perawatan. recovery room sudah bisa, Iya. bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ibu Ani Sumarni. Untuk metode ERAX ini minimal berapa kali Bumil boleh memakai metode ini, Dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya SC atau ERAX kurang lebih beda. Di ERAX lebih penyempurnaan langkah-langkah pulihnya ya dok, tapi sebenarnya jadi gini, kalau semakin sering melakukan operasi sesar, memang ada resiko yang lebih sering ke depannya. Misalnya salah satunya plasentanya lengket atau plasenta akreta, atau resiko robekan rahimnya lebih besar. Jadi mungkin perlu ditimbang-timbang juga. Nggak ada maksimal sih untuk berapa kali, cuman ibu perlu terinfo kalau dengan semakin sering melakukan operasi, memang ada risiko untuk perlekatan ari-ari dan juga risiko robekan rahimnya lebih besar. Itu saja mungkin dok. Lagi-lagi ya dokter ya, kalau misalkan tindakan atau metode apapun, sebenarnya dilihat dari kondisi kesehatan ibunya ya dok ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kurang lebih sama ya, intinya apa perbedaan SC biasa dengan metode ERAX, kemudian tadi juga sudah dijelaskan screeningnya seperti apa, dijelaskan juga komorbid apa saja yang non-indikasi, begitu. Baik, untuk sesi tanya jawab, kami terima kasih sekali untuk Ibu, Bapak yang sudah antusias dalam webinar kali ini. Kami terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kami sudahi dulu untuk sesi tanya jawab dan sharingnya. Bapak Ibu boleh berkonsultasi langsung dengan Dr. Zaisa di Poli Kebidanan kami dengan appointment ke call center di nomor 021 80 82 8888 extension 2, atau kalau ingin menanyakan seputar maternity first boleh seperti yang tadi diinfokan oleh Mareta di maternity counselor kami di nomor 0812 9599 8870. Baik, sekali lagi Dr. Zaisa, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Ya, sama-sama untuk teman-teman yang sudah bergabung juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu ya dok.
Betul, betul. Nanti silakan langsung saja serbu pollingnya Dokter Zeisa. Dokter, jadwal prakteknya juga ada di website RSPI Group kami. Tinggal pencet Find Dokter, nanti ketik Dokter Zeisa. Nanti langsung di situ ada jadwalnya dan buat appointment-nya dari call center kami. Kami harap sharing pada webinar sore hari ini memberi manfaat untuk Bapak Ibu yang terhormat di rumah atau dimanapun Anda berada untuk mempersiapkan penyambutan buah hati Anda yang lagi dalam kandungan atau masih dalam perencanaan. Ikuti terus acara dan webinar RSPI Group selanjutnya. Dan mungkin itu saja untuk sore hari ini. Sekian dari kami. Saya pribadi, Diandra Palevi, mohon maaf atas kekurangan yang tidak disengaja. Tetap sehat, tanpa cemas, dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.